Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini teman-teman Komisi 4 dan Pimpinan Dewan hadir untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang menjadi keresahan daripada para pekerja bukan hanya Bangka Belitung tetapi seluruh Indonesia. Bukan hanya menyangkut corona, tapi juga kebijakan-kebijakan Omnibus Law ini, ya, ada beberapa pasal yang menurut teman-teman di SPSI Bangka Belitung hal-hal yang akan merugikan daripada para pekerja. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengan pendapat dengan SPSI dan DPD Bangka Belitung saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami serahkan kepada Pak Susman waktu seluruhnya untuk menyampaikan apa yang jadi permasalahan. Terima kasih. Sebagaimana yang kami sampaikan terdahulu beberapa yang lalu, bahwa sesungguhnya pada hari ini sehingga adalah suatu rencana kami yang kami lakukan bagian dari yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya pendekatan yang kami lakukan, audiensi beberapa kali, bahkan kami diikutsertakan oleh anggota DPR yang dikomandoi oleh Pak Ketua Komisi 4 sama-sama di beberapa waktu yang lalu ke Kementerian. Ternyata hal tersebut masih berlanjut. Karena melihat teman-teman kita secara nasional juga melakukan gerakan-gerakan sosial moral untuk tetap memperjuangkan Omnibus Law ini menjadi sebuah hal yang memang untuk kami sebagai buruh. Tapi kekhawatiran kecemasan ini tentu sangat mendasar. Kenapa kami katakan demikian? Sesungguhnya setiap melakukan revisi itu ada perbaikan. Ternyata setelah kami pelajari secara internal yang kami pahami sampai detik ini baru sebatas ini. Siapa tahu nanti mungkin ada yang lebih, yang ada yang menyanggah atau dengan kata lain memperbaiki asumsi kami ini sebetulnya dari pihak eksekutif. Artinya rencana hari ini kami lakukan sebagai bentuk ketaatan kami, kepatuhan kami dengan negeri ini. Kalau kami ikut-ikut sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita di tempat lain, tidak ada kompromi. Kalau dikatakan corona melakukan, tidak kalah hebatnya, juga seolah-olah Omnibus juga melakukan. Tapi semua itu sudah kami abaikan. Kami tetap memberikan apresiasi dengan aparatur yang telah memberikan pandangan-pandangan kepada kami, sehingga tersebut kami tangguhkan untuk tidak kami lakukan. Adapun yang ingin kami sampaikan selanjutnya kesempatan ini adalah mudah-mudahan penyampaian kami ini bisa juga menjadi salah satu aspirasi kami untuk disambung untuk tidak bisa kembali. Kami telah membuat suatu pernyataan penolakan secara terukur. Kalau memang belum sempurna, kami mohon dengan hormat khususnya kepada Komisi 4 yang membidangi nakar. Ya, jadi kami sudah lakukan ini, ada 68 pasal Pak Ketua. Pasal ini ada pasal yang kami terima, nah, kurang lebih 70 nanti. Jadi pasal seperti RUU Cipta Kerja ini yang perubahan yang dilakukan yang menjadi khawatir kami, RUU Cipta Kerja dengan kata Omnibus Law, kemudian Undang-Undang 33 yang sudah berlaku selama ini, yang sudah baku, yang menurut hemat kami sudah cukup baik. Hanya saja memang perlu hal-hal penekanan pengawasan yang memang perlu dilakukan. Kemudian keterangan kami kenapa kami tolak, ya kami menjelaskan di keterangan. Saya tidak bacakan karena banyak, tapi jangan saya nanti itu bisa dikoreksi kalau ada hal-hal yang mungkin ditemukan tumpang tindih misalnya, karena juga terlepas dari ketidaksempurnaan kami di dalam membuat atau mengoreksi ini, tapi perlu saya sampaikan bahwa mungkin saja berbeda penolakan kami dengan teman Komisi lain, karena ada 9 poin. Kalau kita bicara itu ada 9 poin ya. Di sini kalau kami dari draft yang telah disampaikan ke DPR RI, ya di situ kita mengambil pasal-pasalnya. Ada pasal-pasal yang menurut hemat kami yang tidak semestinya kami tolak, ya, pun kami tuangkan di sini. Jadi tidak ada pasal kami tolak, saklek, tidak. Tapi ada hal-hal yang kami pandang
ada progres. Tapi kalau saya analogikan, kurang lebih kalau ini air putih, air tawar, kasih gula, paling gulanya yang berubah itu gulanya paling 3-4 tetes. Itu saja yang perubahannya. Tapi meskipun demikian, itu kami tetap apresiasi. Tidak adil kalau kami menolak secara keseluruhan. Nah, tolong diperbaiki nanti kalau koreksi kami ini karena kepada wakil rakyat lah kami ini untuk mendapat penyempurnaannya. Dan kalau kami sebagai rakyat ini asumsi kami ini keberatan ini. Nah, kepada Komisi 4 yang spesial nanti akan melanjutkan ini ke TPR RI, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Silakan berpikir berdua. Kami tidak sempurna, ya. Kami melakukan ini sudah dengan kajian-kajian kami secara internal, juga kami berkoordinasi dengan pusat. Silakan dulu mungkin dari dinas tenaga kerja sama pengawas, setelah itu nanti baru DPRD bertanya dan kita bikin sebuah kesimpulan. Ya, silakan. Terkait dengan adanya draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang di posisi setelah diserahkan dari eksekutif dalam ini Kementerian Tenaga Kerja kepada DPR RI. Saya kira saya tidak membahas bahwa konsepsi Omnibus Law ini adalah konsepsi yang baik. Pertama, adanya upaya pemerintah memperbaiki regulasi, kemudian memang maksud dari adalah menghilangkan adanya disharmoni antara regulasi yang ada. Jadi upaya adanya dipangkas, disederhanakan dan diselaraskan. Adapun manfaat Omnibus Law ini kita bicara secara Omnibus Law-nya. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan, efisiensi proses dan menghilangkan ego sektoral. Ruang lingkup Omnibus Law ini memang ada 11 klaster yang dibicarakan dalam Omnibus Law. Jadi setelah undang-undang, beberapa undang di-zim atau digabung, salah satunya adalah ketenaga kerjaan. Nah, kekhawatiran dari SPSI maupun buruh, saya patut berinspirasi bahwa ini baik, bahwa adanya kekhawatiran di awal pembicaraan dan kecemasan para pekerja di dalam pembahasan regulasi yang tentunya yang selama ini sudah ada yang baik dan ada juga yang perlu diperbaiki dan ditambah. Tapi kalau dalam arti keseluruhan bahwa Omnibus Law harus ditolak, saya kira hanya klaster-klaster tertentu sesuai dengan usulan Bapak tadi. Kalau catatan saya ada 68 pasal yang perlu mendapat tinjauan lebih dalam. Jadi memang dalam hal ini kami selaku Disnaker sudah mendapatkan menyebarkan RUU itu dan diperintahkan oleh Menteri, Ibu Menteri untuk menyebarkan rancangan undang-undang tersebut kepada seluruh masyarakat. Dan adalah 68 draft pasal yang perlu mendapat tinjauan dan dijaga supaya hak dan kewajiban buruh dapat terpenuhi dengan baik. Dan kami juga istilahnya mengakui bahwa dalam pengawasan kami mendapatkan memang masih banyak kelemahan. Pada saat pelaksanaan tentunya kami memperhatikan di dua sisi. Ini yang mungkin bahasa Pak Darusman adalah law enforcement. Dalam pelaksanaan pengawasan kita ada nota 1, nota 2 dan dilanjutkan dengan penegakan hukum. Nah, ini kadang-kadang kami juga para anggota dewan kami melihat kondisi para pengusahanya juga. Kadang-kadang kalau ini dihapuskan kita sudah mungkin jadi kolek perusahaannya. Namun kita minta adanya hubungan bipartit maupun tripartit untuk menyelesaikannya. Bahwa penyelesaian perselisihan buruh di Indonesia ini yang sesuai dengan undang-undang hanya 27%. Bahwa memang penyelesaian ini memang adanya unsur musyawarah yang lebih tinggi. Pada prinsipnya kami dalam melaksanakan pengawasan kan ada di definisi operasional di sana. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 51 tentang pengawasan kebetulan. Itu merupakan dasar tonggak kami melakukan pengawasan. Begitu juga diatur dalam Permen 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan tenaga. Artinya kami dalam melaksanakan pengawasan tentunya tidak bisa lepas begitu saja dari aturan-aturan tersebut. Nah, untuk hal ini kami akan laksanakan
sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dorman bahwa pengawasan kemana, ya tentunya kami tetap hadir manakala ada persoalan-persoalan, namun tetap kami akan mengedepankan skala prioritas. Di sisi lain juga apa yang disampaikan Pak Kadis adalah benar adanya. Jadi kami akan tetap on the track. Manakala terjadi persoalan-persoalan yang mungkin perlu adanya tindakan pro justisia, maka akan kami laksanakan. Nah, dalam hal ini untuk tahun 2019 juga kami ada 2 kasus yang kami laksanakan itu. Jadi kepada rekan-rekan dari Pak Darsman, insya Allah jangan khawatir, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas bagi anak-anak Undang-Undang 351 dan Permen 33 tahun 2016. Jadi kita sudah mendengar beberapa paparan dari Kadis maupun Dewan Pengawasan. Oke, silakan teman-teman DPRD, ada yang ditanyakan, silakan. Saya sebenarnya sepakat saja, memang harus tolak ya tolak saja. Artinya ketika Kadisnaker, pengawas, ya harus on the track, Pak. Kalau memang aturannya harus ada, berpihak pada mereka, berpihak gitu. Jangan mereka tidak kita bela, harus kita bela. Tetapi ini kan kita mengusulkan, Pak, bukan di kita. Kita nanti sepakati kalau memang kita revisi gitu. Dia kalau memang banyak pendidikan, kalau membuatnya revisi, ya dibuat pasal revisinya gitu. Kalau nolak, mungkin pemerintah pusat akan meneruskan gitu. Kalau kita nolak, dia akan meneruskan dan kita akan rugi ketika pasal ini masuk. Padahal setelah dikoreksi, ada beberapa tadi Bapak sampaikan, ada 78. Mudah-mudahan itu yang akan kami usulkan, bahwa Bangka Belitung sebenarnya merevisi ini pasal yang merugikan buruh. Pada beberapa bulan yang lalu kita bersama-sama ke SPSI Lem pusat. Waktu saat itu saya sudah katakan kepada pihak reporternya SPSI, mohon dia awasi pasal per pasal, ayat per ayat dari Omnibus Law ini. Dan pada akhirnya kami sepakat bahwa setelah ini diawasi, mana-mana saja nanti yang harus direvisi, tolong sampaikan kepada kami. Mana-mana kira-kira yang berpihak kepada buruh, mana kira-kira yang merugikan buruh. Kenyataan pada hari ini, kami berterima kasih sekali pada SPSI khususnya sudah melihat secara seksama undang-undang rancangan ini yang bakal dibahas di oleh pemerintah pusat. Ada 68 pasal ini. Yang jelas 68 pasal ini bukan hanya revisi saja, malah ada pasal yang dihapuskan secara mutlak. Ini yang sangat membahayakan dari pihak buruh. Salah satu contoh saja di pasal 43 itu. Belum melihat pasal-pasal yang lain, Pak. Ini pemerintah pusat jelas secara fakta kita melihat saja merugikan pihak buruh. Justru itu pada hari ini tidak salah buruh mendatangi wakilannya. Kami sepakat, Pak Darsman dan rekan-rekan sekalian, bahwa revisi dan penghapusan yang merugikan hak-hak buruhnya akan kami sampaikan. Ini banyak penghapusan yang masalah yang paling berbahaya. Sekali revisi ya sah saja, selagi itu masih berpihak, tidak merugikan pemerintah dan tidak merugikan buruh. Jangan sampai merugikan sedang pihak, buruh yang dirugikan, pemerintah yang diuntungkan, tidak boleh. Maka dari itu pengawas kita melihat, memantau musim pasti beberapa bulan lewat. Ini tolong jangan setengah-setengah hati saja mengawasi itu. Dan jangan sekali-kali bermain dua kaki dalam pengawasan. Kami melihat di lapangan, ya. Biar tahu Pak Disnaker ya, Pak Dinas. Jangan sekali-sekali bermain dua kaki dan jangan sekali-sekali bermain politik dalam politik. Ranah politik ada di lembaga ini. Kami tahu semua, nanti saya bongkar.
kalau memang masih juga ini kita melihat bukan kita ini kerja banyak yang lain cuma tidak mengawasi hal ini tenaga kerja ini kita awasi. Pesan daripada Omnibus Law ini sebagaimana maksudnya adalah reformasi regulasi. Seperti juga pengalaman kita ketika kita audiensi di Kementerian Tenaga Kerja bahwa semua undang-undang tentang perturunan hanya bisa dilakukan 30%. Betul kan? Pada itu 28%. Jadi Omnibus Law ini kalau kita pelajari secara utuh, ini mengatur ya, maaf saya bilang, buruh-buruh yang kurang terampil sampai yang paling terampil, buruh-buruh yang fresh graduate sampai yang skillful, yang paling profesional. Jadi memang ada pasal-pasal ini memang mengganggu kalau dia ditempatkan di kelompok yang lemah, yang katakanlah itu di buruh-buruh yang baru bekerja, angkatan kerja. Tapi kalau dia profesional, dia berapa jam dibayar, itu dibayar sesuai dengan potensinya. Karena hari ini kita dengan berkembangnya medsos, media sosial ini memungkinkan ini semua. Jadi kalau saya melihat, terlepas pun ada dari 68 pasal itu yang barangkali mengganggu ataupun merasa keresahan, kecemasan bagi saudara-saudara kita buruh, ini perlu kita pelajari secara utuh. Karena ada ditempatkan ini di kelompok yang mana dulu ini. Seperti yang saya ulangi tadi, bahwa keperluan undang-undang Omnibus Law ini adalah semua lapisan yang paling lemah, yang paling kurang mengerti bekerja, sampai yang sudah yang paling profesional. Ini yang jadi, oleh karena itu makanya saya sampaikan tadi, mindset kita terhadap buruh ini, mari kita tempatkan yang paling penting. Karena semua undang-undang selama ini kalau kita pelajari terhadap buruh, satu undang-undang pun tidak pernah diterima secara utuh. Betul? Seperti tadi ya, Pak Darusman sampaikan mengenai kalau berlakunya Omnibus Law ini nanti undang-undang Cipta Kerja, UMP akan ditentukan gubernur. Kan betul ya? Fungsi kami ada di sana. Bapak bukan berarti nanti lemah, kita ini apa fungsi kita? Kalau kita lihat nanti buruh itu tidak disesuaikan dengan KLH, kalaupun tidak indikator ke sana, kebutuhan layak hidup, berarti ya, jadi kan berarti kebutuhan hidup layak. Pasti kita nggak mungkin diam. Kita ini pun mantan-mantan orang susahnya ini, bukan orang udah kita langsung hebat begini, enggak. Kebatinan kita juga akan terpanggil untuk bagaimana kita bisa membackup kebutuhan-kebutuhan buruh. Jadi oleh karena itu, saya merasa ini kita harus sikapi dengan positif. Ya, kita sikapi, terlepas pun ada tadi yang meminta kita mau revisi, tapi kita mau mendorong kondusivitas ekonomi. Coba kita lihat hari ini, Pak. Dan juga kalau ini contoh ya, mengenai seperti pengawasan dan sebagainya dan undang-undang, semua pekerja di sini. Siapa yang bisa dibayar UMP? Saya mau tanya, kita ngomong apa adanya. Di sini saya mendengar beragam macam lah, ya. Tapi saya akan lebih ke depan kepada unsur sensitivitas. Jadi Pak Pimpinan, saya basicnya agama. Jadi ketika ada hal-hal dalam kajian agama yang bagi saya mengusik, saya pasti akan bersuara dan memberikan kajian pandangan yang berbeda. Karena memang basic saya di situ. Dan Pak Darusman sudah sekian tahun bergelut dengan dunia perburuhan. Jadi ketika ada hal-hal yang mengusik Bapak sebagai pergerakan pemburuh ini, secara otomatis juga akan memberikan kajian banding. Ya, sama seperti saya hari ini ketika kawan-kawan memberikan fatwa tidak boleh sholat Jumat, bagi saya hal ini belumlah waktunya untuk disampaikan. Ya, terlepas apa, karena ini adalah sensitivitas yang saya miliki. Begitu juga ya dengan Pak Darusman, dan itu juga yang saya rasakan dari teman saya Pak Johansson Tomagor. Karena satu sisi beliau ini juga kemarin bergerak di perusahaan di hotel, yang beliau merasakan kegelisahan kawan-kawan perusahaan yang lain yang tak sanggup untuk membayar pegawainya sesuai UMP. Upah minimum sekarang kita 3,2. Ya, saya sering ngomong sama beliau, gimana pengen menutupnya, akhirnya kita sulit mendatangkan investor-investor datang ke Bangka Belitung juga dengan 3,2. Tapi ini semua adalah bagian daripada kajian. Satu sisi kita paham niatan dari pusat,
ya ingin memajukan negara kita dengan sekian banyak yang harus ditutup. Tapi satu sisi lain, kita jangan sampai seperti menangkap tikus dengan cara membakar rumah. Target kita tikus, tapi rumah yang kita bakar. Ya, jangan sampai hak aspirasi, hak-hak mereka pun kita bakar. Jadi ketika dibaca dari undang-undang Omnibus Law ini, saya melihat memang ada hal yang harus dikoreksi. Sebagai contoh saja yang saya baca tentang TKA misalkan, tenaga kerja asing. Ya, tenaga kerja asing masih banyak yang harus kita kaji. Ya, diantaranya misi investasi bisa jadi ke sini arahnya. Ya, terlepas apakah ini suzon saya atau tidak, auzubillah min dzalik. Tapi terbukti di Bangka Belitung saja berapa banyak tenaga asing yang tidak kita mampu mengakomodirnya. Dan jadi saya mengusulkan dan saya sepakatlah dengan apa yang disampaikan Pak Amin, ya, terkait dengan usulan perubahan tadi dari kita rekan-rekan DPRD dan kemudian juga didampingi oleh kawan-kawan SPSI. Ya, beberapa poin-poin penting yang disampaikan karena kita tak boleh mengabaikan ini. Khawatirnya nanti ya terjadi konflik sosial di bawah. Sekarang pun gerakannya sudah tak sanggup kita halangi. Apalagi seandainya ini tak terakomodir, ya kekhawatiran kita terjadi gesekan-gesekan yang bukan menghasilkan manfaat, tapi mudarat. Jadi kajian manfaat mudaratnya harus diperbanyak. Jangan sampai nanti hanya menginginkan kepentingan sesaat. Jadi permasalahan ya Pak ya. Pada prinsipnya yang pertama ya, kami sebenarnya merasa bangga dengan pernyataan dari Ketua DPR bahwa DPR ini proaktif. Itu yang pertama. Ya, kami merasa gembira bahwa ditanggapi secara proaktif. Jadi pada prinsipnya itu tadi Pak, kami tetap menolak ya pasal-pasal yang mendiskredit hak buruh. Ini kami tetap menolak keras. Banyak pasal-pasal ini di dalam Undang-Undang 13 itu kan dihadaskan, tidak sesuai dengan realita yang ada sekarang. Bahkan Undang 13 itu tidak pernah dilaksanakan secara utuh. Ini muncul lagi seperti itu. Jadi bagi buruh sekarang ini menurut saya itu akan mengalami nasib MPP lagi. Ya kalau masa persiapan saya enggak. Tapi kan mundur pelan-pelan atau mati pelan-pelan, itulah kondisi buruh kita. Jadi tadi banyak disinggung oleh dari bapak-bapak yang selaku Dewan Terhormat gitu, bahwa buruh itu memang harus dihormati gitu. Memang, karena buruh itu adalah subjek pembangunan, bukan objek kapitalisme. Pertama tadi saya mengkaji sahabat kami, yaitu Snaker yang kita tidak mungkin secara kelembagaan tidak mungkin terpisahkan. Ya, kecuali dunia ini sudah bubar. Lalu dengan Najman bisa bubar, tapi dengan LXP sebagai institusi organisasi Komisi 87 mengamanatkan hak penuh saya tidak akan pernah putus. Ada beberapa hal yang saya tidak bermaksud mengkoreksi Pak, tapi paling tidak apa yang kami harapkan semula seperti yang Bapak paparkan itu tidak kami dapatkan secara komprehensif, hanya sekilas pintas. Dan Bapak memang eksekutif. Harapan kami lembaga kerjasama depan itu difungsikan sehingga suhunya bisa sedikit ini, tapi kami dibiarkan. Pak Gubernur tidak perlu, Bapak mewakili Pak Gubernur. Bapak Gubernur adalah ketua eksekutif Pak Gubernur, strategis itu Pak Gubernur. Dan mohon maaf, saya bukan bangga, bukan sok, tapi pengalaman saya 12 bulan yang lalu di Istana Presiden menyatakan SBY, lembaga ini sangat strategis, bukan hanya kayak presiden, tapi implementasikan daerah, kabupaten dan semuanya. Sampai bicara tripartit, tidak tripartit. Kalau kita bicara tripartit kita nggak tahu, nggak ngerti, kita nggak nyambung. Oleh karena itu, saya Pak Gadis, dari apa yang Bapak sampaikan, kalaulah yang seperti yang Bapak sampaikan tadi yang dibatang bahwa tidaklah seperti itu Omni sendiri, ya, mungkin kami akan sedikit kalau yang blok. Tapi sampai hari ini, kenapa pemerintah tidak terbuka dengan serikat pekerja? Jangan kemudian. Nah, tapi oke, sebagai catatan saja. Kemudian saya wawancara tentang kepengawasan, itu tidak penting. Kenapa? Kalau Omni ini nanti terlepas apa kejadiannya, pengawasan tidak akan pernah luput Pak. Ya, karena itu adalah inti dan ombudsman itu adalah pengawasan. Sentralisasi dilakukan pemerintah melalui provinsi itu tidak efektif Pak. Kedua, saya katakan tidak efektif. Artinya Pak, anggaran yang diberikan oleh negara terhadap hasil yang dikerjakan tidak sebanding dengan seperti apa yang uang yang dikeluarkan. Bukan cost operasional saja Pak. Bapak sebagai pengawas untuk mencapai titel pengawas Pak,
Itu kalau nggak salah 40 juta apa negara mengeluarkan uang. Bukan hanya operasional saja. Hendaknya itu diimplementasikan cara tepat. Kalau bicara volume yang penting Pak, 10 ada 2 kan sudah jadi, enggak begitu Pak. Itu keliru konsepnya Pak. Ketika Bapak membiarkan masif pelanggaran, 2 Bapak sudah bangga, oh, kami sudah kerjakan 2. Enggak sama sekali. Tidak, harus semua kafah, komprehensif. Tidak boleh pelanggar itu tidak. Karena apa? Karena itu menyangkut hajat hidup orang. Jadi sekali lagi Pak, untuk pengawasan Pak Ketua DPRD sudah memberikan sebuah perhatian yang sangat luar biasa. Saya pikir belum saya temukan ada di provinsi lain. Ya, saya kontak terus Pak tentang pengawasan. Terbiar, sama terus kami nggak bisa apa-apa. Tapi Bangka Belitung mereka kapan anggaran, kenapa tidak dimaksimalkan? Kemudian selanjutnya ada beberapa poin saya catat pada anggota DPR Pak Johnson juga sahabat kami. Saya tidak kaget kalau beliau bersemangat seperti itu, saya tidak kaget. Yang terakhir, pertama pasal 151 sudah hilang. Proses pemutusan hukum kerja Pak yang bagaimana diatur pasal 101, pemerintah, pengusaha, serikat pekerja berusaha seoptimal mungkin untuk menghindari PHK. PHK Anda dapat perundingan dulu. Bila mana perunding tidak dapat keputusan, kesepakatan, maka PHK hanya dapat diputuskan melalui lembaga berahi hubungan industrial di pengadilan HI. Maka kesimpulan rapat kita hari ini pertama bahwa DPRD tetap berkomitmen Pak Dosman untuk meneruskan aspirasi daripada seluruh buruh-buruh sebangsa Belitung dengan beberapa permasalahan yang telah dibuat oleh langsung teman-teman SPI. Artinya penolakan itu bukan secara umum, tetapi ada pasal-pasal yang menurut pandangan kita sangat merugikan kelanjutan daripada para buruh. Itu ya, setuju ya? Yang kedua, Pak Dosman, kami tetap akan lagi berkomunikasi dengan Komisi 9, akan tapi saya DPR RI belum bisa menerima. Termasuk juga kementerian juga belum bisa menerima. Maka saya minta ini saya titipkan kepada Komisi 4, Pak Ketua Komisi, kita cari usaha, saya juga berusaha dan saya minta teman-teman fraksi juga berusaha agar kita bisa diterima oleh sekarang ini bolanya ada di DPR RI. Ya, artinya kami dari PDI Perjuangan juga di partai juga berusaha untuk menyuapi masing-masing fraksi agar nanti kita bisa diterima oleh pimpinan Komisi 9 untuk menyampaikan agenda ini. Pak, maka kalau minta tolong nanti Pak dikondisikan, ya, sehingga nanti pada saat Komisi 9 mereka kirim surat, kami kirim surat, kita katakan untuk Komisi 9 Ketua DPR, serentak kirim suratnya, insya Allah mungkin ada jeda yang akan siapkan untuk kita. Itu Pak ya. Yang jelas Pak Dosman DPRD Bangka Belitung tetap berkomitmen meneruskan dan memperjuangkan sampai ke DPR RI khususnya Komisi 9 yang akan ada di Jakarta. Ya. Yang ketiga, saya minta Komisi 4 karena permasalahan buruh ini jarang terfokus oleh DPRD Bangka Belitung. Saya kasih hapus semangat daripada Pak Johnson ini. Mudah-mudahan semangatnya tidak rapuh di ruangan saja. Ya, semangat terus berterus. Kadang-kadang yang nama DPR semangatnya tinggi, kadang-kadang kalau ada masalah udah pusing kepala ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kami minta Pak Jowarno, ya, beliau di senior kita juga, sudah beberapa kali di DPRD, maka kita harap nanti Pak Ali juga, ya, mari kita jangan bicara lagi setback, tapi permasalahan yang terjadi di belakang kita jadikan evaluasi diri sehingga kedepannya buruh-buruh di Bangka itu benar-benar bisa kita menjadikan skala kualitas ke depan. Karena tanpa mereka juga saya rasa kita tidak akan ada artinya. Maka saya berharap nanti dalam agenda rapat ini Komisi 4 tolong kalau bisa RDP dengan SPSI-nya, RDP dengan teman-teman dinasnya ini rutin. Walaupun minimal 2 bulan sekali, tapi ini rutin dilaksanakan. Karena ini permasalahannya bukan sehari tapi bergulir, ya. Harapan kita ke depan bahwa walaupun kita tidak mampu jadi sepenuhnya, tapi minimal bisa mengurangi beban pendidikan daripada para buruh. Itu yang kita inginkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf hanya kepada Allah yang Maha. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan ditutup. Pada KSPRI Bangka Belitung agar KSPI atau SPSI yang lain di Indonesia juga bersama-sama dengan DPRD setempat. Ini kan permasalahan nasional, bukan permasalahan Bangka Belitung. Maka
kami tetap akan melakukan pengiriman surat kepada Komisi 9 untuk minta audiensi menyampaikan aspirasi ini. Yang kedua, saya memberi salam hormat kepada teman-teman para buruh yang memang tidak melakukan, artinya mereka tidak melakukan aktivitas ya penyampaian sumber permasalahan, tetapi melewat sini, gitu kan? Artinya ini sangat luar biasa. Maka kita berharap, karena kita sudah komunikasi, ternyata teman-teman di Komisi 9 maupun tenaga kerja belum bisa menerima karena adanya kasus daripada merebaknya kasus corona ini. Mudah-mudahan awal April ini akan kita agendakan dalam badan musyawarah sehingga DPR mempunyai jadwal untuk melakukan langsung hearing dengan Komisi 9 DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakat buruh di Bangka Belitung.